Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan kepada ibu yang terlalu ke belakang bagus ke depannya. Bagus ke depan lagi. Ibu ke depan aja, ibu. Jadi kalau terlalu jauh itu suara pun agak kurang lantang dengar. Kita bisa saling komunikasi. Coba waktu tengah ikut orang datang tu. Nah, aku ke depan bu. Jadi kalau jauh dengan guru Bela ikut di sekolah ada kita kekoh lagi tukang terjamu jadi tak dengar. Cuma aja kita dengar kajian bu. kurang fokusnya nanti bu kalau jauh. Nah, apalagi bersandar. Jadi yang akan dibawa pulang itu tidak ada. Ya, memang pahala itu tetap dapat itu bu sesaat ini duduk dapat pahala seperti 100 rakaat salat sunat. Tapi ilmu, ya, tidak dapat nanti. Kalau tidak dapat ilmu tentu kita mengamalkan ibadah perintah Allah asal-asal saja, tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Itu saja bu ya. Jadi mari difokuskan pikiran, dihentikan segala kegiatan, dihilangkan segala pikiran yang menyangkut di luar masjid ini. Oke bu? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus beserta seluruh jajarannya, juga ibu-ibu anggota jamaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diberi kesehatan, kesempatan, ya, kesehatan baik kesehatan jasmania dan rohania, sehingga kita dapat melekatkan hati kita untuk mencari ilmu pengetahuan ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita terima nanti dari guru kita dapat hendaknya menyangkut ya bu ya, menyangkut lalu kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga selawat dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan selawat ini kita akan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada bulan yang kemarin ya, rasakan sekali bulan ini ya, kita telah membahas tentang masalah sholat, tapi belum lagi bacaan sholat yang wajib kita baca. Ya, apa bacaan sholat yang wajib kita baca dalam sholat? Ya, bukan Al-Fatihah saja bu. Ya, bukan Al-Fatihah saja, termasuk dengan takbiratul ihram, ya, baru Al-Fatihah, kemudian selawat kepada Nabi, tasyahud akhir, kemudian salam. Tapi sekarang ini saya belum ke sana lagi bu ya. Saya akan membahas tentang mandi dulu bu. Ya, mandi ini jangan dianggap sepele bu. Mandi ini banyak macamnya bu. Kita dianjurkan oleh agama kita agar mandi. Mandi ini ada mandi biasa saja ya bu. Nah, artinya mubah. Tapi walaupun mubah ini bu, bagi kita sangat wajib rasanya mandi. Cobalah kalau tidak mandi kita agak satu hari bu, gimana rasanya? Jangankan orang lain lagi, ya kita sendiri tidak enak menciumnya, betul tak bu? Apalagi bergaul dengan orang lain. Nah, contohnya di masjid ini bu, mandi kan mubah hukumnya, ya. Nah, tapi gara-gara terganggu hidung teman kita bisa menjadi dosa bagi kita. Coba bayangkannya harus bisa menjadi dosa. Kenapa? Menyumpah orang, menyumpah orang, ibu ini lain baunya,
bisa jatuhnya ke haram dan atau makruh. Kalau baunya yang sedikit makruh lah. Tapi kalau betul-betul tidak tahan, orang bisa melakukan dosa sama kita, Bu. Nah, itu mandi ya, Bu ya. Jadi mandi ini sangat penting kita pelajari. Nah, mandi ini ada 3 macam, Bu. Ada mandi wajib, ya. Nah, ini akan kita bahas di sini. Ada mandi sunnah, ya, mandi biasa. Itu ketiga-tiganya itu sangat penting bagi kita. Karena kita ini hidup, ya Bu, berkeringat terus. Kalau udah mati, sekali mandinya, orang pula memandikan kita. Itu pun harus kita kaji. Bagaimana caranya kita memandikan orang? Itu pun banyak juga yang salah cara. Ya, kalau sudah salah caranya, walaupun kita memandikan, tentu pahalanya tidak akan dapat. Ya Bu, ada yang jatuhnya ke mubazir air, ada jatuhnya ke mubazir alat, ya. Ada mubazir banyak. Kadang-kadang kalau tidak dikaji betul cara memandikan jenazah ini, banyak jatuhnya ke mubazir. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas itu, Bu. Tapi jangan sekali itu aja kita bahas, kita ulang-ulang nih ya kaji ini, Bu. Karena penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak kita mandi, orang yang memandikan nanti, atau kita memandikan orang, itu tidak bisa lepas di dalam kehidupan kita. Baik, Bu, Ibu, yang dikatakan mandi, ya Bu, tentu kita membersihkan anggota tubuh, ya kan, Bu? Nah, itu yang dikatakan mandi. Kita bersihkan tubuh kita. Ya, dengan apa kita bersihkan? Tentu dengan air. Tak mungkinlah dengan, kalau dengan tanah itu, Bu, syarat namanya ya. Kalau kita untuk mengerjakan sholat, wajib kita mandi. Kalau tidak ada air, tentu tidak sah sholat tanpa ada gantinya, yaitu tayamum. Nanti kita bahas juga bagaimana caranya kalau kita bertayamum. Apakah caranya sama dengan wudu? Nah, itu kita bahas juga tuh, Bu. Ya. Nah, jadi ini sekarang kita membahas tentang mandi. Nah, di sini Allah berfirman di surat Al-Maidah. Nah, ini saya baca kitab ya, Bu. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Al-Quran berkata, bukan hadis, Bu. Apa artinya? Dan jika kamu junub, hendaklah bersuci. Nah, bersuci itu dengan arti mandi. Kalau junub, bersucinya mandi. Ya, karena junub itu termasuk hadas apa, Bu? Nah, jadi kita harus tahu membedakan antara hadas besar dan hadas kecil. Jangan dikatakan ya buang air besar, hadas besar. Belum baca. Mentang-mentang ada besarnya, ada besar disebut salah ya. Jadi yang hadas besar itu, Bu, sudah sering juga saya ulang-ulangi, yaitu orang yang bergaul suami istri, ya Bu. Bagaimana bergaulnya, Bu? Tentu ada yang memasukkan. Ini maaf ya, kalau kita perempuan sama perempuan kata apa ya, Bu ya? Bertemunya 2 khitan antara laki-laki dan perempuan. Memang kaji ini porno, Bu. Tentu ini wajib kita ketahui. Jangan Ibu anggap biar didengar orang di luar, Bu. Biar tahu kan? Ya. Nah, jadi porno itu bukan sembarang porno. Kadang-kadang di dalam WA porno untuk buat lawak ya. Yang marah kita dengar itu ya. Dimain-mainkan tentang masalah hubungan suami istri. Ini tidak. Memang wajib kita kaji. Ya, orang yang junub itu adalah orang yang bergaul suami istri. Kalau dalam kaji fikih saya, Bu, bertemu 2 khitan, 2 kemaluan ya, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, kalau sudah bertemu, tidak keluarnya yang namanya air mani. Paham semuanya itu, Bu? Tidak ada yang tidak paham itu. Anak-anak sekarang pun belum kawin, tidak paham itu tentang itu. Ya, kalau kita ya bodoh dulu, Bu. Ya. Kalau ke zaman dahulu tidak ada YouTube, tidak ada kita pernah punya HP. Tidak ada laki ya, kita jangan cangang jawab dia. Cara laki gua tidak jadi jawab dulu. Kalau orang sekarang teori sudah lengkap semua, tinggal praktek aja lagi. Kadang-kadang dipraktekkan aja sendiri tanpa setahu orang tua. Ya kan, Bu? Enak nih.
Begitu. Jadi jauh perbedaan kita dahulu dengan anak-anak sekarang. Nah, jadi itu yang dikatakan dulu itu tadi Bu, ya. Kemudian bermimpi, ya Bu. Bermimpi itu artinya kalau anak kita sudah dewasa, biasa juga dia bermimpi, tanda menunjukkan dia sudah dewasa. Ada yang keluar, ya Bu, kalau mimpinya ada basah, mimpi basah namanya tuh Bu. Ya, apa yang keluar? Air apa? Ya air mani tadi, karena sudah terkumpul di dalam. Ya, tentu dia dibawa mimpi jadinya. Nah, jadi kalau dia basah, itu wajib mandi. Ya, itu mandi yang wajib tuh ya. Nah, tapi kalau bermimpi tidak basah, ya, jadi kita bermimpi kita udah tua nih, ada juga bermimpi itu Bu. Ada juga jangan dikatakan tidak, kadang-kadang bergaul dengan orang lain, begitulah kadang-kadang setan ini dibawanya ke mimpi, ya. Tapi kalau keluar air dalam celana kita terasa tuh pagi dulu wajib mandi. Tapi kalau tidak keluar, ya hanya sekedar mimpi tidak wajib. Pernah saya mengkaji di Masjid Al-Bakkah Bu, kemarin saya kaji itu. Ada yang protes. Apa katanya? Ustazah, ada yang menerangkan kalau keluar tak keluar kalau dalam mimpi tetap mandi. Ya Bu, macam itulah cara ustaz menerangkan. Beda-beda pendapat. Tapi kalau itu tidak ada beda pendapat Bu, berarti tidak mengkaji buku sebelumnya. Kalau mimpi tidak ada basah, kita harus mandi repot lah Bu. Hanya mimpinya ya, tak ada apa-apa loh. Berarti mimpi itu mainan tidur. Ya, tidak wajib kita mandi. Tidak dikatakan kita duduk. Kemudian mandi hadas besar. Hadas besar itu apa dia? Yaitu orang yang haid. Orang yang haid sampai dia habis haidnya. Berapa ketentuan haid itu tadi? Biasanya ibu seminggu sudah ada tanda-tanda menunjukkan haidnya sudah bersih. Artinya sudah putih warnanya. Sudah putih warnanya, kalau dicelupkan kapan tak ada kuning-kuning lagi, bercak-bercaknya Bu. Nah, ini bagi ibu muda-muda penting sekali pesan telinga ya Bu ya. Kalau kami dah tua-tua ini tak ada lagi dah Bu. Ya, tak ada keluar lagi, dah kering dah Bu. Jadi bagi ibu jangan sampai terlewat. Kalau terlewat ini dah bersih, dah putih, tidak juga ibu mandi untuk salat, ibu berdosa besar. Termasuk orang yang sudah meninggalkan salat dengan sengaja. Yang mantaraka salat muta'ammidan fahuwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja dan tahu dah bersih ini Bu, tak mandi juga dia. Itu namanya meninggalkan salat dengan sengaja. Oh, saya selama ini tak tahu Bu. Ya, tak tahu kami macam-macam itu Bu ya. Kata kami kalau belum mandi ya tak apa-apa, mandi dulu. Itu harus belajar Bu. Harus kita belajar. Agama menetapkan ya. Biasanya kalau orang haid normalnya ya 7 hari sudah bersih. Banyak seperti itu Bu, seminggu. Ya, secepatnya 1 hari 1 malam sudah putih dia warnanya. Ya, paling lambat 15 hari. 15 hari paling lambat tuh Bu, masih keluar dia. Itu tidak ada ampun. Ibu ya pasang aja lah softtek yang hambat ya Bu, disampal, mandi dulu bersihkan ya. Itu namanya darah penyakit. Darah penyakit itu bukan darahnya yang sakit Bu, kita yang sakit. Darah yang keluar itu darah bersih ya. Kalau darah haid hitam warnanya berbungkal-bungkal, betul tak Bu? Betul? Kita balik di sana semua ini walaupun udah lansia ya Bu, berbungkal-bungkal, bau busuk. Tapi kalau darah murni itu yang keluar Bu, ya baunya anyir, bau darah. Itu merah warnanya. Itu Ibu jangan sekedar menyumbat aja Ibu ya, larikanlah ke dokter. Bisa habis darah Ibu di dalam badan tuh, mengakibatkan meninggal dunia. Banyak seperti itu Bu. Ya, orang melahirkan banyak juga tuh, blooding namanya.
Jadi kalau sudah 15 hari belum juga berhenti, ibu salat, tetap salat ya. Kalau masih kuat ya badan, salat. Kalau tidak kuat, salat berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, bisa tidur segala macam. Namun salat tidak boleh ditinggalkan kecuali sudah berubah akal. Itu tentang habis melahirkan tadi ya Bu. Jadi habis melahirkan ini ada haid ya Bu ya. Kemudian habis melahirkan ini Bu, ada yang 1 hari 1 malam udah bersihnya dia, ada darahnya. Itu tadi Bu lagi mandi ya. Tapi paling lambat 40 hari itu normal Bu. Maksimalnya 40 hari. Ada paling lambat 2 bulan. Ingat tuh. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah jadi nenek ini Bu, anak kita kadang-kadang tak sempat ke masjid, kita yang akan mengajarkan ibu ya. Kita ajar anak kita, wajib kita sampaikan. Karena rata-rata yang datang ke masjid ini 50 ke atas ya, yang 40-30 mungkin satu-satu lah Bu. Jadi perlu kita kasih tahu. Karena kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menyampaikan kebenaran. Sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan olehmu ajaran Allah ini walaupun kita pahit orang mendengar, tapi dengan cara yang baik ya. Karena baru mandi jolena, jangan beran lo akau kapi dak makan dak salat dak labi lalang ala sabulan indak mandi ya. Jadi tidak boleh kita untuk mengajari berdakwah ini cara kasar. Jadi jangankan anak itu mau patuh sama kita, pasti dia bertambah melawan dia. Anak sekarang kan lain dari anak-anak dulu ya Bu. Karena pengaruh-pengaruh film, pengaruh nonton TV, banyak yang durhaka nonton TV itu cerita-ceritanya Bu. Ya, cerita TV itu kalau ibu tengok sama suami melawan, sama orang tua melawan, itu yang ditiru anak-anak kita sekarang. Kalau kita dulu Bu ya, tengok aja sama orang tua takut tuh Bu. Tak boleh makan sama dia, lari ke rumah bako. Itu kita dulu. Ya, lari kita ke rumah orang tua bapak kita. Orang sekarang mana anak-anak, tak boleh makan dah lah. Itu diam-diam dia beli mie bagai. Tak ada takutnya sama kita. Jadi itu sebagai ujian bagi kita orang tua di zaman sekarang ini Bu. Kemudian lagi termasuk hadas besar habis melahirkan tadi ya Bu, bermimpi apa lagi ya. Ini kita bahas ya. Yang pertama keluar mani ya, ini dalam kitab saya terangkan. Yang kedua keluar mani itu Bu tidak mewajibkan kita mandi kalau dia keluar sendiri tanpa hubungan suami istri. Umpamanya hari dingin, ada aja yang keluar seperti air mani. Ada tuh kalau tak dikaji oleh agama ya Bu. Jadi apakah wajib juga mandi? Keluar sendiri maksudnya Bu. Itu dalam agama tidaklah mewajibkan mandi. Jadi kalau yang dalam bermimpi ya wajib mandi kalau basah. Ya, kalau dalam syahwat, umpamanya baca buku porno umpamanya. Buku romantis, itu keluar dia, itu wajib kita mandi. Kalau yang keluar itu mani, tapi kalau yang keluar itu madhi, itu dapat membedakan kita Bu. Ya, harus kita dapat membedakan antara air mani, madhi dan wadi. Nah, kalau wadi lain airnya agak encer, kalau mani agak kental, kalau madhi kayak air ini putih, susu. Itu ingat tuh, ibu mungkin sudah mengalami ya Bu ya. Setahu saya begitulah karena saya juga mengalami. Ya. Kemudian apalagi kemudian bila seorang bangun tidur lalu menemukan basah ya Bu ya, itu wajib mandi. Bila seorang merasakan hendak keluar mani di waktu syahwat lalu menahan kemaluan. Waktu syahwat ya Bu, bisa ditahannya tidak keluar, itu tidak wajib mandi. Yang keluar itu yang mewajibkan mandi ya Bu. Kemudian bila berhubungan kelamin yaitu memasukkan alat kelamin, itu yang saya baca tadi. Ini kebetulan ya, dulu saya menerangkan daripada saya baca kitab.
hal-hal yang terlarang bagi orang junub. Nah, Bu, kalau cara mandi kan dah tahu Bu. Cara mandi dulu saya terangkan. Bagaimana cara mandi? Kalau mandi wajib Bu, coba dengar. Kalau mandi wajib, lihat dulu di sekitar tubuh kita ada enggak yang menghambat air ke kulit. Kalau tidak, ya baru kita laksanakan mandi wajibnya. Makanya sebelum kita mandi wajib, kita bersihkan dulu badan. Belum ada niat lagi Bu. Ya, umpamanya Ibu pakai kutek. Nah, pakai kutek umpamanya. Boleh, bukan dilarang pakai kutek supaya kukunya bagus. Kalau kutek itu beda dengan inai itu Bu. Ada sesuatu yang melengket. Kalau inai tidak ada, cuma warna dalam kulit. Ya, tidak masalah. Kunyit tak masalah. Tapi kalau umpamanya ada bahan, benda kutek harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, begitu juga ada umpamanya getah-getah. Namanya ibu-ibu suka nih mengupas nangka, getah tangan tu. Lalu dihalangi air ke kulit. Jadi dibersihkan dulu pakai minyak makan misalnya. Usahalah membersihkan dulu. Makanya sebelum kita mandi wajib itu sunnah membersihkan dulu. Ya, anggota tubuh kita. Sama seperti kita berwudu. Sunnah dulu kita kerjakan berkumur-kumur. Ya Bu, menggosok gigi, memasukkan air ke hidung, membasuh tangan. Sama juga mandi seperti itu. Ya, semuanya anggota wudu pun kita bersihkan. Kemudian juga anggota wudu jangan lupa, itu kan seluruhnya. Ya Bu, nah, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian apa lagi Bu? Sunat sebelum mandi. Ini macam-macam sunat sebelum mandi ini Bu ya. Sunat sebelum mandi yaitu berwudu dulu. Nah, mandi wajib ini Bu. Ya, makanya saya bilang kalau kita memandikan mayat, kita juga yang memandikan mau dapat sunat. Karena mayatnya tidak bisa mandi sendiri lagi. Kita yang memandikan ini dulu wudukan sebelum mandi sebenarnya. Tidak usah diulang lagi, sama dengan mandi wajib ini. Pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, ini dalam kitab ini juga ini ceritanya. Saya sudah mandi ini berniat ya Rasulullah. Saya ulang lagi berwudu. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau terlalu berlebihan. Kan wazir tubuh, ya, engkau sangat terlalu berlebihan. Jadi kalau kita tidak berlebihan, ya kerjakan sebelum mandi wajib itu baru berwudu, dapat sunat. Tapi kalau sudah mandi, kita berwudu sunat tak dapat, dosa yang dapat sama dengan ya mubazir. Inna mubazirun ikhwana syaitan. Nah, itu dalam kaji. Inna mubazirun, sesungguhnya mubazir itu teman syaitan kepada Rasulullah. Nah, jadi banyak juga yang tercengang Bu. Selama ini kita mandikan mayatnya, ulang-ulang wuduknya balik. Kalau mau mengudukan sama dengan kita mandi junub, mandi haid. Ya, sudah bersih-bersih badan, kuku, segala macam, ya, ada daki-daki, semuanya kita gosok, baru kita gayung air tadi ya Bu ya, kita sampaikan ke badan kita. Sambil menyampaikan itu sambil berniat, sama juga kita dengan sholat. Sholat kan sambil takbir kita niatnya Bu ya. Kalau kita salat ya sambil takbir, niat dalam hati. Mandi gitu juga. Syaratnya adalah niat. Niat tidak baca. Apa? Niat kita, ya. Sengaja aku mandi mengangkat hadas besar. Nah, mandi junub, ya, mandi sudah melahirkan. Jadi mandi apa? Kita ingat dalam hati saja. Mengingatkan sebentar, nggak mau ingat aja lah itu. Ya, baru kita ambil air tadi kita dengan gayung tadi dengan ember kita siramkan ke seluruh tubuh kita. Kita mulai dari yang kanan dulu, ya. Mandi dalam kolam pun boleh, menceburkan boleh. Yang penting seluruh tubuh kita kena. Tapi kalau ibu ingin mendapat sunnah, kan ini sunnahnya Bu, dahulukan yang kanan, baru yang kiri, ya Bu. Nah, itu caranya. Sama juga dengan berwudu itu tadi.
Ya, sunnah dalam berwudu itu ya. Kita dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Apa yang kiri boleh dulu, boleh saja, tapi kita tidak mendapat sunnah. Jadi itu masalahnya tentang berwudu tadi. Itulah cara berwudu. Tapi sebelumnya jangan lupa membersihkan tubuh terlebih dahulu dari kotoran-kotoran yang akan menghalangi air wudu, air mandi. Jadi boleh kita sesudah mandi wajib itu ulang wudu, ya boleh. Tapi kita makruh hukumnya, tak berpalu. Mana air habis palu terdapat. Jadi yang benarnya Bu, tadi di kitab ini ya Bu, kitab sunnah ini menerangkan bahwa sebelum kita mandi sunnah berwudu terlebih dahulu. Paham Bu? Paham? Jadi selama ini Bu, awak ulang ni berwudu balik. Iya, kalau mandi biasa memang itu, mandi tak wajib. Kita kan mandi biasa yang seminggu ya, setiap hari mandi. Ya, itu memang diakhiri dengan wudu. Karena kita mandi tak berniat. Tapi kalaupun ibu berwudu terlebih dahulu ya, bersihkanlah anggota dulu. Berwudu ya. Baru mandi boleh juga, tapi jangan sampai ya salah caranya. Apakah cara mandi sudah ya Bu? Yang dilarang di dalam bagi orang yang junub, sama juga dengan haid tuh Bu ya, ada besar maksudnya. Coba perhatikan Bu, ini berbeda-beda pendapat ini yang di dalam ini. Yang pertama yang jelas salat sudah sepakat ulama. Tidak sah salat ya bagi orang yang junub tanpa mandi terlebih dahulu. Kalau sudah bersih. Tapi kalau masih berjunub ya salat aja tak sah, kita dilarang. Mandi junub dulu. Kapan mandinya? Ya setelah selesai. Sudah selesai itu ya, mau masuk pun waktu salat mandi tak masalah. Itu yang jadi masalah yang sering dulu. Ya. Dia harus habis selesai junub dulu mandi, kalau tidak dipijak bumi, memekik bumi dipijak. Itu yang salah Bu. Mandi ini kan untuk salat. Selagi salat belum masuk, ya boleh saja ya kita apakan dulu. Entah kerja lain kita, umpamanya di rumah kan banyak kerjaan tuh Ibu. Kalau Ibu mandi lebih baik. Tetapi jangan dikatakan haram ini dipijak. Itu sudah salah kita membuat-buat dalam diri ya. Karena mandi itu untuk salat. Selagi salat belum ya, boleh saja kita berjalan-jalan, menyiram bunga umpamanya ya, menyiram bunga umpamanya ke pasar belanja. Orang mati bunga kalau disiram. Ada kata Ibu Ketua Bu, mati bunga disiram kalau dalam baju. Ya Allah ya Tuhan. Ada juga orang bilang orang tak mengaji dulu ya. Ada undang-undang yang bunga dulu. Makanya perlu kita mengaji. Kenapa kita perlu mengaji? Apabila ada berita seperti itu sampai ke Ibu, kena Ibu tak mengaji tadi. Menijak bumi dikutuk oleh bumi. Dikutuk oleh bumi. Jadi kalau kentut di mana Bu? Dikutuk juga dalam bumi itu Bu. Karena kita sama-sama tak suci. Kentut ya Bu, sama-sama tak suci dengan junub. Cuma mensucikannya saja yang berbeda. Kalau junub mensucikannya mandi. Kalau kita hadas kecil mensucikannya dengan berwudu. Kayaknya ada bising-bisingnya ya Bu ya. Kalau ada masalah di belakang yang diragukan tanya Bu, jangan ribut-ribut bersama. Bu, Ibu bisa dihentikan suaranya Bu. Daripada ceramah cerita sama-sama, bagus bertanya Bu. Daripada kita bercerita sama-sama, mungkin masalah fikih ini banyak yang salah paham ya Bu ya. Kadang-kadang buat undang sendiri ya. Jadi berundinglah sama-sama di belakang. Ya Bu. Kemudian yang dilarang menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya juga. Itu bagi orang yang junub ya. Jadi ini juga menurut pendapat sebagian ulama. Ada juga yang membolehkan ya. Ada juga yang ada dalilnya di dalam masing-masing. Ya, kalau Ibu bertanya apa dalilnya, saya terangkan semuanya lengkap
nanti habis waktu kita mau menjemur ini ya Bu ya. Jadi ini khilafiyah. Ya, juga membaca Al-Quran kalau kita ada suci, ada yang melarang, ya, ada yang membolehkan. Karena salat yang tidak boleh ya. Nah, kalau baca Al-Quran ada pula pendapat mengatakan bahwa dikasih sarung tangannya, dan juga jangan Al-Quran mushaf yang dibaca, yang pakai tafsir baru boleh. Jadi macam-macam pendapat Bu. Nah, kemudian membaca Al-Quran, nah itu ada undang-undangnya ini. Juga ada yang melarang, ada yang membolehkan pendapat. Kemudian menetap di masjid. Nah, yang menetap di masjid itu apa menetap di masjid? Ya, harus mandi dulu. Dah, Ibu. Mandi yang disunatkan, bisa cepatkan ya Bu. Mandi yang disunatkan. Yang pertama mandi hari Jumat. Ini bagi bapak-bapak yang pergi ke Jumat. Nah, itu dianjurkan sekali dulu. Nah, di sini ada pula keterangan Bu. Orang yang sudah junub, nah ini jarang kita mengerjakan Bu, tapi dalam agama boleh. Apa dia Bu? Inilah bagusan umat saya baca. Ya, saya pun tercengang, saya tidak mengerjakan ini. Tapi agama membolehkan. Boleh mandi junub dengan mandian Jumat 1 kali saja. Jadi dua yang kita cari 1 kali mandinya. Apa? Ya, sesudah kita junub malam, pas di hari Jumat. Mandinya tidak 2 kali Bu. Ya, mandinya tetap sekali. Itu sudah mencukupi. Mandi yang disunatkan itu mandi hari Jumat. Kemudian yang kedua, mandi pada hari raya. Nah, kemarin hari raya ada Ibu mandi sebelum berangkat ke masjid Bu. Itu Ibu dapat pahala besar Bu ya. Mandi pada hari raya. Jadi ulama menyatakan sunatnya mandi pada kedua hari raya. Mengenai hal ini tidak ada satupun hadis yang melarang ya. Ini sunat yang bertentangan ya. Semua hadis tentang mandi kedua hari raya itu ya. Sunat. Kemudian bagi yang memandikan mayat, nah Ibu ikut memandikan mayat nih walaupun ada gurunya. Nah ya, pada saya mandikan mayat ini ikut memandikan. Ibu pun harus berniat untuk memandikan. Bukan saya aja berniat ikut memandikan. Sebelum memandikan mayat, sunat berwudu. Nah, dapat sunat Ibu lagi. Sesudah memandikan mayat, sunat Ibu mandi. Nah, saya biasakan seperti itu Bu ya. Kalau nak mandi kita rasanya terbawa-bawa bau mayat itu Bu. Dengan baju semuanya kita cuci dulu ya, sampai ke dalam. Nah, suasana memandikan mayat itu lain-lain Bu. Ya, lain-lain suasana udaranya. Apalagi ya tubuh mayat yang bermacam-macam yang kita mandikan. Makanya agama menganjurkan supaya kita mandi, dikasih sunat bagi orang yang memandikan mayat. Kemudian mandi ihram. Ihram Ibu, kalau pernah pergi ihram ke Mekah ya, umrah, itu pakai baju ihram Ibu, mandi terlebih dahulu, ada tempatnya ya. Kemudian mandi ketika masuk kota Mekah. Itu nanti diajar oleh manasik haji ya, manasik umrah. Kemudian mandi ketika wukuf di Arafah. Nah, itu orang haji juga. Dan itu pelajaran tentang masalah mandi. Ya, kemudian sunat mandi itu tadi sudah paham Bu. Sunat mandi mulai dengan mencuci kedua tangan 3 kali. 1, 2, kemudian membasuh kemaluan. Nah, ya, kemaluan yang mengeluarkan najis tubuh kita basuh. Cara membasuhnya di mana? Jangan dicongkel sampai masuk tunjuk ke dalam tempat keluar dan nanti ya Bu. Ya, kalau kita duduk seperti kita mau ngomong, ya, sekedar yang nampak itulah yang kita siram. Kita sambung, jangan dipuja-puja, harus sahabat-sahabat dipuja ke dalamnya. Apalagi kalau mandikan mayat, tambah keluar lagi. Kenapa? Mayat itu tidak ada humornya lagi. Ya.
tak boleh. Kemudian membasuh kemaluan itu. Yang ketiga, lalu berwuduk secara sempurna. Ya, lalu mewudukkan. Ini tadi sudah saya terangkan. Jadi sebelum dimandikan niat, diwudukkan terlebih dahulu katanya. Lalu mewudukkan secara seperti halnya wuduk buat salat, dan boleh menangguhkan membasuh kedua kaki sampai selesai mandi. Kemudian kemudian menuangkan air ke atas kepala. Sudah berwuduk, baru dituangkan air ke kepalanya. Wuduk sunat, niatkan niat sunat wuduk. Niat sudah kita sunat, kita niatkan. Memandikan jenazah, ya wajib. Ya, kalau kita adas besar, ya kita niat kita mengangkat adas besar tadi. Apa adas besarnya? Haid umpamanya. Ingat dalam hati. Jadi tergantung niatnya. Nah, itu sunat di dalam mandi. Kemudian lalu mengalirkan air ke seluruh badan. Baru kita alirkan air ke seluruh badan kita. Ya, kanan kiri. Itu mencari sunat dalam mandi. Sampai di situ ada yang bertanya, Bu? Ya, nah, silakan bertanya. Jangan ibu bertanya sama kawan, bisik-bisik. Ya. Ya. Bagaimana? Tentang mandi itu tadi. Ya. Apa itu kan bisa kita puasa mana? Kalau mau salat kita baru mandi. Iya. Sesudah junub mandi langsung boleh. Ya, tapi jangan dibilang ya kalau tidak mandi sekali menyumpah bumi pijak, itu yang tidak boleh. Membuat undang-undang sendiri kita. Karena mandi itu gunanya untuk melakukan salat. Ibu umpamanya junub berbuat sama istri jam 12 malam, maka itu harus mandi jam 12 malam. Jangan. Hah? Ya. Ya. Iya. Kalau orang tak salat itu, tapi dia ke pasar baru dia mandi. Habislah waktu. Hilanglah salatnya satu. Misalnya orang tak salat. Bagaimana nak solat? Tak salat itu berdosa, Bu. Misalnya orang tak salat. Ya. Orang tak salat karena apa, Bu? Karena air. Tak salatnya karena air atau apa? Biar saya ke sana, Bu. Biar jelas. Ini tak salatnya banyak ini. Nak solat. Tak pernah salat. Sama mandi. Tak mandi maksudnya, Bu. Sama mandi. Salat juga ya. Menurut salat masalah sama mandi.
Baik Bu, ya kalau nggak ada bertanya lagi, mungkin itulah dapat kita tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Juga saya menyampaikan, insyaallah untuk bulan depan saya akan mengajarkan kepada ibu bacaan yang wajib kita baca sesuai dengan makhrajnya, ya, dengan makhraj huruf. Karena kalau salah membaca makhraj huruf dalam bacaan salat, Al-Quran kita berdosa, tak salah ibu. Jadi insyaallah untuk bulan depannya itulah akan kita pelajari dan coba ke tempat masing-masing, ya. Insyaallah ibu semua akan bisa salat dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.